Polisi menangguhkan penahanan Gunawan alias Setbor, tiktokers yang sebelumnya ditangkap karena promosi judi online. Penangguhan penahanan Gunawan Setbor atas permintaan keluarga yang dikeluarkan pada 8 November lalu. Tapi, sorotan bukan pada penangguhan Setbor, melainkan penunjukannya sebagai duta anti judi online. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menunjuk tiktokers Gunawan alias Setbor menjadi duta anti judi online. Kapolri berdalih ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat soal perbedaan dalam penanganan kasus judi online yang menjerat masyarakat dan selebritas. Sebelumnya penetapan tersangka Setbor memang menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah selebritas juga sempat diperiksa polisi terkait promosi judi online, tapi tak berujung tersangka. Salah satunya adalah komedian yang kini menjadi anggota DPR RI, Denny Wahyudi alias Denny Cagur. Denny berdalih tidak tahu jika dia mempromosikan judi online. Prosesnya memang sudah berjalan, semua artis itu ada 27 artis. Waktu itu karena ketidaktahuan, kita semua pun sudah dipanggil ke Barreskrim, saya sudah datang mengikuti aturannya sebagai warga negara yang baik, saya datang. Setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang sebenarnya kita serahkan kepada pihak polisi. Sementara itu, Kapolri membantah tebang pilih dalam pemberantasan judi online. Dia mengaku memerintahkan anggotanya memberantas praktik judi online tanpa pandang bulu. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Sampai saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus judi online, termasuk yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiji. Terakhir, polisi menetapkan seorang tersangka yang juga istri dari DPO kasus judi online berinisial A. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita uang 2,6 miliar rupiah, puluhan perhiasan, dan jam tangan mewah. Total, ada 18 tersangka dalam kasus judi online. 11 dari tersangka merupakan pegawai Komdiji. D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A berbagai barang bukti, ya antara lain uang tunai total 2,6. Kemudian penyidik juga menyita 58 buah perhiasan dan 6 buah handphone. Kemudian 2 mobil juga disita. Kemudian 2 buah jam tangan mewah dan 1 buah buku tabungan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah literasi yang minim menyebabkan promosi judi online begitu mudah dilakukan? Tapi, apakah itu bisa menjadi dalih lepas dari jerat hukum? Tim Liputan, Kompas TV. Setelah penahanannya ditangguhkan, Gunawan Setbor, tiktokers yang terjerat kasus judi online justru dijadikan duta anti judi online. Sementara itu sejumlah selebritas yang sempat diperiksa terkait dengan judi online tak ada yang berujung sebagai tersangka. Mereka berdalih tak tahu jika mempromosikan judi online. Lalu benarkah literasi yang minim menyebabkan promosi judi online begitu mudah dilakukan? Tapi apakah itu bisa menjadi dalih lepas dari jeratan hukum? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Komdiji, sudah ada Pak Sofyan Kurniawan. Selamat pagi Pak Sofyan. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Komisioner Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Ada juga pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, ada Pak Jamin Ginting. Selamat pagi Pak Jamin. Selamat pagi, salam sehat. Oke, dan terakhir ada Direktur ICT Watch Indrianto Banyumurti. Selamat pagi
Pak Indri? Selamat pagi, Mbak. Oke, Selamat pagi, Pak. saya mau ke Kompolnas dulu deh, Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kita tahu belakangan kasus judi online ini lagi tersorot betul begitu. Nah, polisi ini jadi sorotan karena kemudian dirasa begitu ya, agak tebang pilih nih dalam kasus judi online. Masyarakat dari kalangan biasa ini mudah nih jadi tersangka. Sementara kita tahu banyak juga selebritas yang ternyata kemudian sempat juga mempromosikan judi online. Respon Anda, Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Jadi begini, Kompolnas ini kan kedudukan dan bertanggung jawabnya di bawah Presiden dan kepada Presiden. Terkait dengan judi, ini adalah asta cita ke-7. Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang itu bunyinya di antara asta cita nomor 7 itu selain reformasi birokrasi dan hukum, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyeludupan korupsi. Jadi tentu ini merupakan program Bapak Presiden, maka kami Kompolnas harus memberikan atensi ini. Betul. Yang kedua, kami tentu mendorong, karena ini menjadi atensi program Bapak Presiden agar Polri juga tegak lurus kepada asta cita itu. Ini judi online ini luar biasa masif. Ini Mbak Cindy, tanggal 10 November di media sosial itu masih ada di Facebook. Gitu. Kita juga nggak tahu ini postingannya itu seperti game atau apa gitu. Kalau orang awam nggak teliti itu bisa ngeklik. Nah itu. Jadi memang pencegahan ini memang harus diperkuat. Nah, hanya tentu kaitannya dengan memperkuat berarti kan sebelumnya sudah ada pencegahan dan pemberantasan. Nah ini kita perkuat. Nah sebelumnya oleh Presiden ke-7 Pak Jokowi ada Satgas Pemberantasan Judi Online. Yang itu Polri merupakan bagian dari Satgas itu dalam bidang penegakan hukum. Nah kami tentu memposisikan juga sebagai pengawas, mendorong agar ini memang betul-betul kan serius dan sungguh-sungguh memberantas judi online. Hanya tentu kita sepakat tidak tebang pilih, itu kita sepakat. Oleh karena itu kami akan terus memantau dan mengawasi Siapapun agar benar-benar serius dan tidak tebang pilih. Hanya Cindy begini, tentu kan ini kan proses namanya penegakan hukum, penindakan itu kan ada proses hukumnya. Tidak main tangkap, tidak main gampang menetapkan tersangka, semuanya itu harus berdasarkan bukti-bukti. Kaitannya dengan Gunawan Satbod, bisa saja kami berpandangan dilepaskan, tapi bagaimana dengan bukti-buktinya nanti? Tentu proses ini akan kita pantau dan kita awasi agar dia benar-benar profesional, transparan, dan akuntabel. Semuanya itu berdasarkan bukti-bukti, meskipun itu sekalipun artis ataupun pesohor lainnya, pejabat. Kalau memang ada bukti-bukti yang sudah mengarah untuk bisa ditetapkan tersangka, itu kami dorong itu supaya tidak ada kesan tebang pilih. Jadi kita berkomitmen sama-sama ya tidak ada tebang pilih di sini karena memang pemberantasan judi online ini menjadi masuk ke dalam program prioritas atau asta cita dari Pak Presiden Prabowo. Saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, tapi begini kemudian selebritas ataupun bisa dikatakan influencer lah yang kemudian sebelum ini sempat diperiksa karena diduga terlibat judi online. Dalih mereka adalah tidak tahu nih sebenarnya kalau mereka ini lagi mempromosikan judi online. Apakah dalih tidak tahu ini bisa menghindari jeratan hukum atau memang seperti apa, Pak Jamin? Ya, jadi yang pertama saya mau tegaskan mengenai Sabor ini dulu ya. Ini kalau dia ditetapkan sebagai tersangka atau kasusnya sedang berjalan, ini nggak boleh dijadikan duta. Ini kan jadi agak menurut Anda kontroversi begitu. Jadi menurut Anda orang jadi terdakwa, orang yang jadi tersangka orang jadi tersangka atau masih dilaporkan belum di SP3 lalu Anda jadikan duta judi online, lo kok bisa kan begitu kan? Tidak tepat menurut Anda? Agak aneh begitu. Ya harusnya di SP3 dulu kasusnya, diberhentikan dulu. Diberhentikan, lalu dipulihkan nama baiknya, lalu dijadikan duta begitu. Bukan orang yang sudah dilaporkan, lalu dia belum diberhentikan, ya. Saya nggak tahu nih, apa sudah diberhentikan atau belum kasusnya laporannya ini. Nah itu yang baru, itu yang pertama ya. Itu saya kritik kalau memang itu benar-benar jadi duta, kasusnya masih berjalan ya. Nggak boleh itu, begitu.
Lalu yang kedua, ini kan banyak tadi disebutkan artis-artis. Kita equality before the law. Ah. Semua sama di hadapan hukum, ya. Pemasukan, imbalan, atau dengan sengaja membiarkan ya orang lain ataupun perusahaan-perusahaan judi masuk dalam dia punya situs, apalagi aktif. Ada dua perbuatan dalam pidana. Pertama adalah aktif, yaitu ikut mempromosikan. Yang kedua adalah pasif, artinya dia sengaja membiarkan pinjaman itu ataupun online itu masuk ke websitenya dia. Itu kena, Pak. Itu masuk unsur kesengajaan, begitu. Oke, berarti saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ini gimana kalau Pak Jamin mengatakan kalau Gunawan Satbour ini kalau dijadikan duta anti judi online ini dirasa tidak tepat karena seharusnya kasusnya di SP3-kan dulu, dipulihkan nama baiknya, baru dijadikan duta. Respon Anda? Ya, kami tentu juga akan memberikan saran dan masukan kepada Polri. Apa yang berkembang di publik, di media sosial itu mirip seperti yang disampaikan Prof. Jamin Ginting ini. Tapi ini kan ada dua hal. Proses hukum terhadap kasus promosi judi online yang dilakukan diduga oleh Satbour ini tentu proses hukumnya sudah berjalan duluan. Nah, yang sekarang ini disampaikan terkait dengan duta anti judi online itu, sementara ini masih kami kaji, kami akan memberikan saran dan masukan. Yang kita tangkap, dipahamin ini memang ini kan Gunawan Satbour ini kita cukup mengenal sebagai TikToker yang luar biasa followernya. Artinya sepanjang beliau Gunawan ini sebagai TikToker banyak warga di kampungnya itu yang turut dilibatkan. Ini kan langkah-langkah yang sebenarnya ada penindakan yang dilakukan terhadap Gunawan Satbour sendiri, ada langkah-langkah pencegahan sebagaimana yang kita maksud tadi, memperkuat pencegahan. Sementara kita Pak Yusuf, dalam sistem hukum sementara kita dalam proses hukum dalam ini sistem hukum pidana. Pak Jamin sebentar, kita berikan waktu dulu Pak Yusuf. Kita kawal dulu ini prosesnya nanti seperti apa. Persoalan memberikan duta anti judi itu lain hal. Ini nanti kita pastikan. Bukan lain hal, Pak. Enggak. Saya itu sangat salah besar saya kira itu ya, bukan lain hal. Orang Kapolri itu merupakan lembaga. Kapolri itu lembaga dari pimpinan kepolisian. Lalu ditetapkan ada laporan polisi, dijadikan ya dugaan sebagai tersangka atau belum tersangka. Laporan polisinya belum pernah dicabut. Lalu Kapolri juga yang menetapkan sebagai duta. Pertanyaan saya, kok bisa? Ini kasus yang sama loh. Kasus laporan judi online, lalu dijadikan duta judi online. Menurut saya, ini saya nggak tahu, lebih bijak ya saran saya. Diberhentikan dulu kasusnya, lalu dijadikan dia duta. Nggak usah buru-buru ketakutan sama masyarakat contohnya karena dia ini masyarakat sudah menganggap tebang pilih. Enggak. Artinya ada sistem hukum pidana yang harus diikuti begitu dalam proses. Jadi menurut Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjadikan Gunawan Satbour ini jadi duta judi online dulu. Bereskan dulu kasusnya, barulah kemudian next selanjutnya akan seperti apa. Begitu ya Pak Jamin ya? Betul Mbak, ikutin prosedur. Oke, saya ke Pak Sofyan. Saya lanjutkan. Sedikit saja, singkat saja Pak Yusuf. Semangat pemberantasan judi online itu tetap dilakukan di dalam proses hukum ini. Bagaimana nantinya, apakah akan SP3, semua itu dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik itu harus tetap kita hormati. Namun soal pemberian duta anti judi dan lain itu, inilah yang kita akan kaji dulu ini bagaimana posisinya. Ini kalau biasa-biasa saja apa yang dimaksud oleh Pak Prof itu tadi sepakat kita. Tapi ini adalah bagian dari terobosan dan respon Polri yang kita pahami merespon. Satu sisi Gunawan Satbour sebagai TikToker yang perlu dijadikan duta untuk melakukan pencegahan meskipun ada dalam proses hukum ini yang kita akan pastikan seperti apa nantinya. Pak Yusuf. Oke, baik, tahan dulu Pak Yusuf, Pak Jamin Ginting. Terbukti dia sebagai pelaku tindak pidana lalu dia sudah jadi duta, bagaimana? Malu nggak? Malu dong kan begitu.
Oke, Jangan. baik. Oke, baik Pak Jamin, ditahan dulu. Saya akan bertanya kepada Komdiji. Pak Sofyan, upaya Komdiji sejauh ini untuk memberantas judi online ini seperti apa? Kayak kita tahu ada belasan oknum pegawai yang terlibat dan baru-baru ini bahkan istri dari tersangka A juga terlibat karena memang masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini dari Komdiji bersih-bersih investigasi internalnya seperti apa? Baik, dapat kami sampaikan bahwa setiap harinya kami melakukan rilis data harian. Ada sekitar 7.000 situs dan konten media sosial yang kemudian kami take down karena terkait dengan proses ataupun aktivitas judi online. Nah, kemudian secara internal kami menggandeng Inspektur 4, Inspektorat Jenderal kami untuk melakukan proses perbaikan dari sisi people-nya, melakukan assessment kepada personil yang ada di Komdiji, kemudian melakukan proses perbaikan dari prosedur yang kami miliki. Yang ketiga adalah penguatan terkait dengan teknologi yang ada di Komdiji terkait dengan proses pemblokiran judi online. 3 hal itu yang kemudian kami lakukan untuk melakukan proses perbaikan terkait dengan pemberantasan judi online. Oke, dari 3 upaya tersebut, apakah merasa Komdiji cukup untuk mengantisipasi kreatifnya? Pasti mereka lebih mencari cara, mencari celah lagi gitu, pelaku dunia digital untuk melakukan bagaimana pencegahan dan penindakan dari Komdiji untuk kemudian mengantisipasi kreatifnya atau lebih pintarnya para pelaku-pelaku bisnis dari judi online ini? Ya, memang kita menyadari bahwa proses kita melakukan proses pemberantasan judi online ini bisa dikatakan kejar-kejaran gitu ya. Satu proses sudah kemudian kita blokir, kemudian pelaku terkait dengan judi online ini melakukan proses pengalihan ataupun kreativitas yang lainnya sehingga proses judi online itu senantiasa ada. Nah, dari kami juga melakukan ada sisi R&D-nya, kira-kira teknologi terbaru apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku judi online ini. Kita mempelajari itu, hasil pembelajaran itu kemudian coba kita terapkan ke dalam sistem pemblokiran kami. Oke, termasuk juga bagaimana pelacakan terhadap influencer ataupun pesohor-pesohor yang kemudian di dalam tanda kutip mempromosikan atau diduga mempromosikan judi online. Sudah adakah pelacakan ke situ investigasinya? Baik, secara umum kita memiliki 3 kanal dalam proses penerimaan untuk pemberantasan judi. Yang pertama adalah kita melakukan patroli cyber secara individu, kita melakukan proses pencarian terhadap konten-konten yang terkait dengan judi online. Kemudian yang kedua adalah kita menerima laporan aduan dari instansi lembaga terkait yang memang konsen terkait dengan pemberantasan judi online. Yang ketiga adalah kita menerima aduan terbuka dari masyarakat untuk kemudian ketika masyarakat lebih dulu menemukan adanya aktivitas judi online, kami juga menerima aduan dari masyarakat tersebut untuk kemudian kita lanjutkan ke dalam proses pemblokiran. Oke, saya mau ke Pak Indri. Pak Indri, dari pengamatan ICT Watch sendiri, seperti apakah kemudian minimnya literasi judi online di kalangan masyarakat Indonesia saat ini? Taruhlah kita lihat Gunawan Satbour. Kita lihat mereka lingkungannya begitu kan bukan dari kota Jakarta, kota metropolitan, tapi mungkin bahkan ini sudah menunjukkan bahwa judi online ini sudah merasuk sampai ke pelosok-pelosok negeri. Nah, literasi soal judi online ini Anda melihat minim sekali, betul demikian? Betul sih, jadi sebenarnya kalau bukan di satu sisi sebenarnya melihat kasus judi online ini ada perubahan budaya dari budaya analog ke budaya digital yang mungkin tidak bisa diadaptasi dengan cepat oleh kita sebagai warga Indonesia yang juga sebagai netizen. Ini perubahan budaya inilah yang sebenarnya akhirnya membuat kita tergagap ketika menerima sesuatu yang baru. Komdigi sudah misalnya sudah mengeluarkan tagline judol adalah penipuan karena sudah bukan judi lagi tapi merupakan penipuan. Bagaimana bentuk itu sistem dan itu sudah banyak tersebar. Admin-admin judol juga sudah mulai
banyak terbuka memberitahukan bagaimana cara backdoor sistemnya judul itu bekerja dan tidak mungkin itu tidak disetting dan lain sebagainya. Tetapi memang itu tidak sampai ke masyarakat. Dan termasuk kalau balik ke kasus Gunawan Satbor ini kan sebenarnya masalahnya dia juga tidak sadar bahwa dia ikut mempromosikan dengan mengucapkan, karena betul kata Pak Sofyan tadi atau kata Mbak tadi, bagaimana sebenarnya kreativitas para pelaku judul ini, bandar judul ini dalam mempromosikannya. Saya nggak kebayang gitu live TikTok yang tadinya ramai tiba-tiba digunakan promosi dengan cara menyawer. Itu kan sebenarnya juga nggak kepikiran gitu oleh banyak pihak gitu. Itu sebagai media promosi. Ketika tadi Pak Sofyan bilang banyak diblokir, akhirnya mereka bikin masuk injek ke situs-situs perguruan tinggi dan situs-situs pemerintah. GoID dan ACID mereka injek. Jadi kalau kita cari, telusuri situs-situs itu di Google, situs-situs judul di Google dengan domain ACID dan GoID juga banyak. Walaupun ini juga sudah ditanggulangi. Jadi banyak hal sebenarnya aspek-aspek ini terutama budaya digital yang memang kita tergagap sehingga memang judul ini akhirnya mudah masuk ke masyarakat di era teknologi ini. Itu artinya pemerintah seharusnya memang lebih lincah begitu ya untuk mengantisipasi ini? Kalau bicara literasi, kalau tadi ngomongin teknis ya, masalah pemblokiran segala macam, tapi saya perlu ingatkan bahwa pemblokiran itu bukan solusi yang paling ampuh untuk menghilangkan ini. Ini hanya sekedar mengurangi kemudahan akses. Ya. Tapi itu masih bisa itu satu. Tetapi kalau bicara apakah literasi pemerintah harus lebih lincah, betul ya. Kita tahu sendiri bahwa literasi digital sampai saat ini belum ada di kurikulum pendidikan formal, sehingga daya berpikir kritis masyarakat di era teknologi digital ini juga menjadi tadi tergagap tadi ya. Tapi memang ini tidak hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas multi stakeholder, tugas para pemangku kepentingan. Kami misalnya dari CSO, dari private juga kita harus bicara terus-menerus dengan platform Google, Meta, TikTok dan lain sebagainya untuk mengatasi hal ini juga. Gitu kita bicara dengan akademisi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kerja multi stakeholder. Betul pemerintah harus lebih lincah, tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya juga harus bisa ikut mendorong hal tersebut. Oke, ini tidak hanya tugas dari Komdiji tapi juga multisektor begitu ya untuk kemudian bisa benar-benar serius memberantas judi online ini, termasuk juga yang kemarin saya juga sempat melihat begitu ya Bu Menteri, Bu Menko Komdiji, Bu Mutia Hafid bahkan sampai menangis begitu karena memang saking besarnya dampaknya, sedihnya begitu melihat bagaimana ada belasan pegawai Komdiji yang harus terjerat kasus judi online, bagaimana investigasi atau bersih-bersih dari internal Komdiji sendiri. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih soal bagaimana Indonesia benar-benar serius untuk bisa memberantas dari judi online. Terlalu banyak yang kemudian harus menjadi PR, salah satunya yaitu tadi literasi yang minim untuk bisa melakukan pemberantasan judi online. Saya ke Pak Sofyan dulu dari Komdiji. Pak Sofyan, ini sebenarnya miris betul begitu ya, ada 11 oknum pegawai dari Komdiji, bahkan Bu Menteri, Bu Mutia Hafid bahkan sempat menangis karena sedih. Ada 11 oknum, saya mengatakan oknum pegawai Komdiji yang kemudian terlibat judi online. Dari Komdiji sendiri, apakah ada penyelidikan internal atau investigasi internal, ataukah kemudian memang benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian soal ini? Baik, terima kasih Mbak. Dari Komdiji, kalau memang kita mempelajari terkait dengan 3 prinsip keamanan informasi, bahwa ada 3 hal yang kemudian menjadi pilar keamanan informasi. Nah, 3 pilar ini juga kemudian berlaku dalam kemudian kita melakukan pemberantasan terkait dengan judi online. 3 pilar itu adalah people, manusianya, kemudian proses tata kelola prosedurnya, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan teknologinya. Di antara 3 pilar ini kemudian mana yang menjadi titik lemah, ternyata yang menjadi titik lemah itu adalah manusianya, dari people-nya, manusianya. Baik dari segi integritas ataupun hal-hal lain. Nah, kami menyadari adanya kejadian ini merupakan pukulan berat bagi kami gitu. Secara internal kita kemudian menggandeng gitu ya, meningkatkan
eh, dari sisi moral, kemudian dari sisi integritas, itu yang kemudian kita coba tingkatkan kepada teman-teman di lingkungan Komdiji. Namun untuk kemudian untuk menelusuri sampai mencari siapa-siapa saja yang terlibat terkait dengan proses kegiatan judi online ini, itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Demikian, Mbak. Oke, baik. Soal ada kerjasama dan juga pihak kepolisian bagaimana dan juga kementerian terkait lainnya? Ya, kami secara DES, kami termasuk dalam DES yang kemudian dikoordinir oleh Menko Polkam. Di sana juga ada DES terkait dengan pemberantasan judi online. Kami termasuk menjadi salah satu tim untuk melakukan proses pencegahan tindak pidana terkait dengan judi online. Nah, di sana terkait dengan penegakan hukum, memang yang menjadi komandonya adalah dari pihak kepolisian. Kami juga dalam hal ini terlibat komunikasi dengan instansi, lembaga, atau pemerintahan lain. Demikian. Oke, untuk situs total sudah berapa yang diblokir atau ditutup, Pak? Total yang diblokir terkait dengan situs judi dari periode Bu Menteri saat ini, dari 20 Oktober sampai dengan hari kemarin di 12 November, itu ada 285.000 situs yang kemudian sudah kami ajukan proses pemblokiran, baik itu berupa situs ataupun konten media sosial. Namun secara keseluruhan dari periode 2017 sampai kemudian 12 November 2024 itu kita totalnya ada 5.162.598 situs dan konten yang kemudian sudah kami lakukan proses take down ataupun pemblokiran. Termasuk juga di sosial media, karena kan Gunawan Satbour juga menggunakan media sosial TikTok, atau mungkin nanti kita lihat juga ada dari Instagram dan juga beberapa media sosial lainnya. Sudah sampai ke situ, Kak, Pak? Benar, ya beberapa konten media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya juga menjadi salah satu concern kami untuk kemudian melakukan take down konten-konten terkait dengan perjudian yang ada di dalam platform media sosial tersebut. Termasuk juga sosialisasi kepada influencer, karena kita tahu juga banyak sekali influencer yang tidak mengerti dalam tanda kutip bahwa mereka ini sedang mempromosikan judi online, karena dengan iming-iming yang ya tadi upah atau uang yang dijanjikan ketika mempromosikan judi online ini fee-nya tidak main-main uangnya. Baik, terkait dengan influencer, kami menggandeng Direktorat Jenderal IKP, Informasi dan Komunikasi Publik, untuk kemudian membantu kami untuk menyebarluaskan, mensosialisasikan terkait dengan proses penanganan judi online. Bahwa ada jerat hukumnya ketika seorang influencer kemudian ikut aktif ya melakukan proses pengiklanan terkait dengan judi online. Ada konsekuensi hukum di sana terkait dengan proses pengiklanan judi online. Oke, Pak Jamin, kalau misalkan kita lihat untuk siapapun influencer ataupun siapapun yang mempromosikan dalam konten media sosial mereka memang bisa dijerat dengan hukum soal judi online ini. Tentu. Ya, bisa Mbak, di pasal 27 ayat 2 UU ITE itu sudah mengatur tentang perjudian yang mentransmisikan, yang menyebarkan, yang membuat. Nah, cuma literasi mereka terkait dengan ini juga harus diberikan. Kalau mereka sudah tahu ini adalah judi online, tapi tetap mempromosikan, mentransmisikan, itu terkena pasal itu 27. Nah, jadi menurut saya ada tindakan trigger mekanisme yang harus diberikan. Artinya harus ada dulu yang dihukum, satu atau berapa orang itu ya, yang benar-benar terbukti. Biar ada dampak begitu bagi yang lain. Kalau ada tidak efek ada yang jerah. dihukum, iya, nanti orang ya akhirnya begini lagi ya, begitu. Karena perjudian ini, saya mohon maaf Pak Sofian, kalau di take down tadi Pak Indrianto udah bilang, itu bukan solusi gitu loh. Mau take down, mau berapa take down, itu bukan solusi. Solusinya adalah mencari akarnya, akar dari orang yang melakukan siapa, pos-posnya siapa. Nah itu kemarin itu disampaikan oleh PPTK, hampir 150 triliun peredaran daripada judi online uangnya. Anda bayangkan, 150 lebih triliun. Kalau sebagian itu aja disebarkan kepada aparat penegak hukum yang lain supaya diam aja, itu
pasti mereka tetap berjalan kan begitu. Jadi ada integritas dari penegak hukum. Pak Listio Sigit kan sudah menyampaikan tadi ya di DPR terkait dengan integritas. Ya itu aja dilaksanakan benar-benar terjadi begitu. Jangan sampai kita mau memberantas judi online, tetapi APH-nya dan kementeriannya juga malah melindungi. Itu yang bahaya. Disitulah yang harus kita perhatikan begitu, Mbak. Termasuk juga kalau misalkan cuma hanya menyertakan link itu juga masuk ke dalam ya, bisa dipidana juga ya Pak? Pak Jamin? Ya sepanjang dia mengetahui dan memahami, kan begitu. Lalu dia punya niat untuk menyampaikan, menyebarluas. Karena dalam konteks pidana, Mbak, orang yang mengetahui, menyadari, lalu dia menginginkan untuk menyebarkan itu, masuk dia mens reanya di situ. Ada perbuatannya, ada mens reanya. Tapi kalau tidak punya pengetahuan tentang itu, dia tidak punya pengetahuan dan tidak tahu kalau itu ada judi online, dia nggak bisa dipidana karena itu tidak menginginkan kan, tidak mengetahui begitu. Jadi makanya tadi benar, kalau orang yang sudah mengetahui dan menyadari berdasarkan bukti ya tentunya, dan menginginkan untuk disebarluaskan, maka orang itu bisa dipidana, Mbak. Oke, saya ke Pak Indri. Pak Indri, jadi Anda melihat sosialisasi pemerintah ini masih cukup kurang sekali begitu untuk antisipasi judi online, karena ternyata banyak juga artis-artis begitu yang tidak mengetahui, oh ini promosi judi online ya ternyata ya begitu ya, saya nggak tahu tuh gitu. Itu kalau artis begitu. Bahkan gimana kalau yang anak-anak di bawah umur, bahkan kita tahu judi online ini sudah infiltrasinya sampai ke anak-anak di bawah umur, di bawah 10 tahun bahkan. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi sampai ke pelosok. Iya, betul. Memang ketika berbicara literasi ya memang iya gitu ya. Mereka tidak paham, mereka tidak tahu terkait dengan bahwa ini adalah judi online. Dan tadi juga saya juga dapat data kemarin 80.000 anak usia di bawah 10 tahun yang memang menjadi pemain judi online. Jadi balik lagi sebenarnya literasi ini memang tidak hanya bicara apakah ini judi atau tidak, tetapi bagaimana daya pikir kritisnya yang didorong ketika kita masuk ke dunia digital ini. Ini yang terasa banget memang sangat kurang. Dan ngomongin influencer, iya kalau influencer tadi misalnya di pengantar Pak Denny Cagur bilang ada 27 artis, itu yang influencer besar, yang mikro influencer yang followersnya ribuan atau puluhan ribu itu masih banyak juga ya, masih ngelihat berseliweran di media sosial pun juga bahkan kalau kita search kata kunci tertentu lah di Facebook, di Instagram, di TikTok, bahkan ada memang akun-akun yang mempromosikan secara langsung gitu ya, mempromosikan secara langsung secara terang-terangan. Iya, maka dari itu ini menjadi PR bersama. Kenapa saya bilang ini PR bersama? Karena sepakat balik lagi take down atau blokir tidak menjadi satu solusi yang utama ketika untuk membatalkan judul. Harus ada solusi lanjutannya, dan ini bareng-bareng yuk kita bersama untuk menghindari dampak yang lebih luasnya lagi ya, kita perkecil lah, persempit ruang gerak mereka dengan itu. Selain mempersempit ruang gerak juga nampaknya Komdigi harus benar-benar bisa memperluas sosialisasi. Pesan Anda kepada Komdigi? Yuk gitu ya, kemarin sebenarnya saya bersama ada di acara ketika Bu Menteri di RPTRA di Jakarta Utara, itu ada ibu-ibu yang curhat di acara itu, yang menangis karena suaminya menelantarkan dia, menelantarkan anaknya dan lain sebagainya gara-gara judi online. Hal-hal seperti itu yang juga butuh bantuan media untuk diangkat ya. Jadi bukan dari statement para pejabat, dari Komdigi, dari kepolisian bagaimana pemberantasannya, tetapi dampak langsung ke masyarakatnya ini loh, Mbak. Betul. Ini luar biasa, ini yang jarang sekali diangkat sebenarnya oleh media ya. Bagaimana benar-benar terpuruk kehidupan keluarga, finansial hancur, bahkan sampai ada yang memang, ini kan udah masalah psikologis, ini masalah kesehatan ya, kesehatan mental yang sebenarnya harus ditangani oleh profesional. Ini yang jarang dibahas gitu ya. Jadi sama-sama balik lagi kalau ditanya ke Komdigi harus lebih apalagi ya, kreatif. Tadi sepakat sama Pak Sofyan, harus lebih kreatif lagi, bukan hanya sekedar pemblokiran, tetapi bagaimana mendorong cerita-cerita kehancuran tadi akibat judul ini bisa didorong, mengundang mikro-mikro influencer juga, dan benar-benar menggandeng multi stakeholder untuk sama-sama memberantas judi online ini.
dengan berbagai cara tentunya. Jadi harus juga menggandeng tidak hanya mempromosikan judi online yang kemarin-kemarin begitu, tapi harus juga menggandeng influencer untuk mempromosikan bagaimana bahaya dari judi online, dampaknya untuk keluarga kita. Begitu ya, Betul, sepakat ya? itu salah satunya, betul. Oke, terakhir Pak Yusuf Warshim dari kepolisian sendiri begitu ya untuk penyidikan benar-benar serius sekali untuk bisa menangani kasus atau memberantas judi online ini, jangan sampai tebang pilih. Komitmen kita sama-sama tidak tebang pilih soal ini. Betul, yang pasti kami sebagai pengawas akan memantau dan mengawasi, memastikan bahwa proses pemberantasan judi online yang dilakukan oleh kepolisian ini prosesnya benar-benar profesional dan akuntabel. Yang ketiga, yang responsif, artinya semuanya itu harus benar-benar merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan judi online ini, begitu juga apa yang diharapkan dan menjadi visi dan misinya Presiden Prabowo, agar tidak tebang pilih sekali lagi bahwa profesionalisme, akuntabilitas dan integritas pemberantasan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri ini menjadi hal yang kami terus awasi. Oke, baik. Terima kasih Komisioner dari Kompolnas sudah bergabung bersama kami, Pak Yusuf Warshim. Sebelumnya ada PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Komdigi, Pak Sofyan Kurniawan, kemudian juga ada pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Pak Jamin Ginting, dan ada Direktur ICT Watch Indriyatno Banyumurti. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perspektifnya. Kita sama-sama berkomitmen untuk bisa memberantas judi online karena dampak dari judi online ini luar biasa, tidak hanya bagi keuangan tapi juga bagi keluarga kita sendiri, termasuk juga soal mental tadi yang benar-benar harus dibenahi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.